Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan PowerPoint tentang strategi pemilihan kata kunci yang efektif. Selanjutnya tertera nama dari anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Atar Aulia, dengan NIM 1519622063. Selanjutnya ada Maulana Zidan Adi Wibowo dengan NIM 1519622058. Boleh diangkat tangannya. Baik, selanjutnya ada Ahmad Fadli Huta Suhud dengan NIM 1519622067 yang berhalangan hadir dikarenakan sakit. Selanjutnya, yang pertama ada pengantar, yaitu kata kunci atau keyword merupakan istilah atau frasa penting yang digunakan dalam proses pencarian informasi di katalog online database bibliografi atau mesin pencari. Kata kunci ini memainkan peran krusial dalam mengarahkan pencarian ke informasi yang relevan. Pemilihan kata kunci yang tepat menjadi penentu utama keberhasilan dalam menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelusur. Tanpa kata kunci yang akurat, pencarian bisa meluas terlalu lebar atau tidak fokus pada hasil yang diinginkan. Berikutnya ada teori. Menurut Reitz 2012, kata kunci adalah salah satu atau beberapa kata yang menonjol dalam judul, tajuk, subjek, abstrak, atau isi dari suatu catatan dalam database bibliografi. Kata kunci ini memungkinkan pencarian cepat dan efisien karena mesin pencari atau katalog online bekerja berdasarkan kata atau frasa tersebut untuk mencocokkan dokumen yang relevan. Penggunaan kata kunci yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi penelusuran informasi. Kata kunci sebaiknya tidak memiliki arti ganda agar hasil pencarian tidak terlalu luas atau kurang fokus. Proses penetapan kata kunci juga melibatkan identifikasi sinonim, akronim, istilah dalam bahasa lain, serta penggunaan istilah yang lebih luas atau spesifik. Teori lain menggarisbawahi pentingnya variasi istilah seperti istilah luas atau broader terms, istilah spesifik atau narrower terms, hingga istilah terkait atau related terms. Penggunaan variasi ini membantu memperkaya pencarian dan mempersempit hasil yang terlalu luas, sehingga penelusur dapat menemukan informasi yang lebih relevan dan terfokus. Selanjutnya, kata kunci juga penting dalam berbagai bidang, termasuk literatur ilmiah dan penelitian, karena mampu membantu mengelompokkan informasi secara efisien, memfasilitasi akses yang lebih cepat, dan memastikan penelusur mendapatkan data yang tepat sesuai dengan tujuan pencarian mereka. Selanjutnya, mengapa kata kunci itu penting? Kata kunci adalah suara audiens atau pelanggan. Dengan memahami dan menggunakan istilah dan frasa yang dicari oleh calon pelanggan, kita dapat menyesuaikan konten dan strategi periklanan untuk menjangkau mereka di tempat mereka berada. Penyelarasan ini tidak hanya meningkatkan visibilitas di halaman hasil mesin pencari atau SERP, tetapi juga meningkatkan traffic. Strategi kata kunci yang dijalankan dengan baik juga dapat memberikan wawasan berharga tentang tren pasar dan perilaku pelanggan. Memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dan merespon kebutuhan dan preferensi yang berubah dengan cepat. Kelincahan ini sangat penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif dalam landscape digital yang serba cepat saat ini. Selanjutnya, apa itu riset keyword? Riset keyword adalah mengidentifikasi dan menganalisis kata kunci atau frasa kata tertentu yang sering digunakan oleh pengguna mesin pencari ketika mereka mencari informasi, produk, atau layanan di internet. Tujuannya adalah untuk memahami tren pencarian dan permintaan audiens, serta mengoptimalkan konten situs web atau konten online lainnya
agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari dan lebih relevan bagi pengguna. Riset keyword juga dapat membantu dalam mengukur tingkat persaingan dan memilih kata kunci yang dapat memberikan hasil yang optimal dalam strategi pemasaran digital. Riset keyword menjadi sangat penting karena kata kunci adalah salah satu faktor kunci dalam algoritma mesin pencari. Dengan mengoptimasi konten dengan kata kunci yang tepat, situs web atau blog muncul di peringkat atas hasil pencarian dapat ditingkatkan. Semakin tinggi posisinya, semakin besar peluang memperoleh trafik organik dari pengguna yang tertarik dengan topik tersebut. Proses riset keyword melibatkan penggunaan berbagai alat dan metode untuk menemukan kata kunci yang relevan dan bermanfaat. Selain itu, analisis pesaing, penggunaan Google Suggest dan related searches, serta memahami niat pengguna juga merupakan langkah penting dalam proses riset keyword. Setelah mengidentifikasi kata kunci yang tepat, langkah selanjutnya adalah mengoptimasi konten dengan cara menyertakan kata kunci tersebut secara alami dalam judul, subjudul, isi konten, dan meta deskripsi. Selanjutnya ada komponen penting dalam riset keyword. Yang pertama adalah search volume. Seberapa sering pengguna mesin pencari mencari kata kunci tertentu dalam periode waktu tertentu merujuk pada search volume atau volume pencarian. Memahami search volume membantu mengetahui popularitas kata kunci dan potensi trafik yang dapat ditarik jika mengoptimasi konten dengan kata kunci tersebut. Yang kedua ada keyword difficulty. Mengukur tingkat kesulitan kata kunci merujuk pada ukuran sejauh mana tingkat persaingan dalam mencapai peringkat tinggi dalam hasil pencarian untuk kata kunci tertentu. Jika suatu kata kunci memiliki tingkat kesulitan kata kunci yang tinggi, ini menandakan bahwa persaingan dalam peringkat untuk kata kunci tersebut lebih ketat dan mungkin memerlukan usaha lebih untuk mencapai peringkat yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga ada keyword suggestion. Keyword suggestion atau saran kata kunci adalah daftar kata kunci terkait yang diusulkan oleh alat riset keyword. Alat riset keyword akan menampilkan kata kunci lain yang relevan dengan kata kunci utama yang dicari. Ini sangat membantu menemukan variasi kata kunci dan opsi lain yang dapat digunakan untuk mengoptimasi konten. Selanjutnya ada SERP atau Search Engine Results Page. Mesin pencari seperti Google menampilkan SERP atau Search Engine Results Page setelah pengguna memasukkan kata kunci tertentu. Halaman ini menampilkan daftar hasil yang relevan dengan kata kunci pengguna, termasuk tautan ke situs web, cuplikan teks, gambar, video, dan elemen lainnya yang membantu pengguna menemukan informasi yang dicari. Selanjutnya ada strategi pemilihan kata kunci. Yang pertama ada gunakan alat riset keyword. Alat riset keyword adalah teman terbaik seorang penulis atau pemasar digital. Anda bisa menggunakan platform seperti Google Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs, dan Ubersuggest untuk mendapatkan akses ke data berharga seperti seperti kata kunci yang paling banyak dicari dan tingkat persaingan di pasar. Dengan memanfaatkan alat ini, Anda dapat mengidentifikasi kata kunci yang relevan dan memiliki volume pencarian yang tinggi. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Meneliti pesaing adalah cara lain yang efektif untuk riset keyword. Identifikasi blog dan website pesaing yang telah berhasil di bidang yang sama dengan Anda, lalu lihat kata kunci yang mereka targetkan dan peringkatkan lebih baik. Pahami tujuan pengguna. Anda perlu memahami apa yang sedang dicari oleh audiens Anda. Pertimbangkan tujuan mereka saat mencari informasi di mesin pencari. Dengan mengidentifikasi niat pengguna, Anda dapat menyusun daftar kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada, jangan lupakan kata kunci long tail. Selain kata kunci utama, kata kunci long tail juga penting untuk diperhatikan. Meskipun memiliki volume pencarian yang lebih rendah, kata kunci long tail cenderung lebih spesifik dan memiliki persaingan yang lebih rendah. Hal ini dapat membantu Anda menjangkau audiens yang lebih tersegmentasi dan meningkatkan peluang konversi. Selanjutnya ada gunakan Google Suggest dan related searches. Gunakan Google Suggest dan related searches ini
atau pencarian terkait adalah sumber daya gratis yang berguna untuk riset keyword. Ketika Anda memasukkan kata kunci di mesin pencari, Google akan menampilkan saran kata kunci terkait di bawah kotak pencarian. Ini dapat menunjukkan apa yang sering dicari oleh pengguna terkait dengan kata kunci Anda, yang dapat memberikan ide baru untuk konten. Selanjutnya ada manfaatkan media sosial. Anda dapat menggunakan media sosial sebagai alat riset. Cari topik terkini dan populer di media sosial yang relevan dengan niche Anda. Pahami istilah atau kata kunci yang sering digunakan oleh audiens Anda saat membahas suatu topik tertentu. Selanjutnya ada pantau analytics dan performa konten. Perlu untuk selalu memantau data analitik situs web Anda, identifikasi kata kunci yang membawa lalu lintas organik terbanyak dan performa konten yang paling baik. Informasi ini akan membantu Anda memahami apa yang berhasil dan mengarahkan fokus pada kata kunci yang efektif. Selanjutnya, gunakan pertanyaan yang sering diajukan, FAQ. Banyak orang menggunakan mesin pencari untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Buatlah konten yang dapat menjawab pertanyaan audiens Anda. Gali lebih dalam dengan riset FAQ untuk menemukan kata kunci yang relevan dan bermanfaat. Selanjutnya ada tetap up to date dengan perkembangan industri. Industri dan tren dapat berubah dengan cepat. Selalu up to date dengan perkembangan terbaru dalam industri Anda. Kata kunci yang populer dapat bervariasi seiring waktu, jadi pastikan untuk terus memantau perubahan ini dan menyesuaikan strategi riset keyword Anda. Oke, selanjutnya ada studi kasus 1. Yang pertama judulnya analisa penggunaan keyword untuk implementasi Search Engine Optimization atau SEO. Pendahuluan, CV Master Multijaya memiliki website untuk mempromosikan produk parfum laundry. Namun website tersebut belum optimal karena masih baru. Oleh karena itu, perusahaan ingin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan promosi dan penjualan produknya dengan menerapkan Search Engine Optimization pada website. Metode penelitiannya menggunakan yang pertama pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan metode pustaka. Yang kedua ada analisis kebutuhan sistem data. Yang ketiga perancangan SEO untuk website CV Master Multijaya. Yang keempat pengujian teknik SEO menggunakan tools seperti rankmath.com, gtmetrix.com, dan Google PageSpeed. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang pertama penerapan SEO on page dan SEO off page dapat meningkatkan visibilitas website CV Master Multijaya di mesin pencari. Yang kedua, pemilihan keyword yang tepat dapat membantu meningkatkan peringkat website di mesin pencari. Pengujian menggunakan tools seperti rankmath.com, gtmetrix.com, dan Google PageSpeed menunjukkan bahwa website CV Master Multijaya telah optimal setelah diterapkan teknik SEO. Kemudian ada pembahasannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SEO dapat membantu meningkatkan visibilitas website CV Master Multijaya di mesin pencari. Yang kedua, pemilihan keyword yang tepat sangat penting dalam penerapan SEO. Kemudian, pengujian menggunakan tool yang tepat dapat membantu menentukan apakah website telah optimal atau tidak. Kemudian ada kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan SEO on page dan SEO off page dapat meningkatkan visibilitas website CV Master Multijaya di mesin pencari. Kemudian yang kedua, pemilihan keyword yang tepat sangat penting dalam penerapan SEO. Kemudian yang ketiga, pengujian menggunakan tool yang tepat dapat membantu menentukan apakah website telah optimal atau tidak. Kemudian penerapan SEO dapat membantu meningkatkan kepercayaan pengguna internet terhadap website CV Master Multijaya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pemasaran online CV Master Multijaya, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk parfum laundry dan meningkatkan kepercayaan pengguna internet terhadap website tersebut. Kemudian ada studi kasus 2, perilaku pencarian informasi tim pemeriksa fakta Mavindo dalam memverifikasi kebenaran informasi di media sosial. Pendahuluan, era teknologi saat ini telah membawa perubahan besar dalam cara kita mencari dan memperoleh informasi. Media sosial telah menjadi salah satu sumber informasi yang paling populer dan mudah diakses. Namun, dengan kemudahan akses informasi ini datang juga risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax.
hoax dapat menyebabkan kerugian bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memverifikasi kebenaran informasi yang dibagikan di media sosial. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia adalah salah satu organisasi yang berusaha untuk memverifikasi kebenaran informasi di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku pencari informasi tim pemeriksa fakta Mavindo dalam memverifikasi kebenaran informasi di media sosial. Dengan memahami perilaku pencari informasi, tim pemeriksa fakta Mavindo diharapkan dapat meningkatkan kualitas pencari informasi dan memverifikasi kebenaran informasi di media sosial. Kemudian ada metodenya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan studi yang bertujuan untuk memahami fenomena yang belum banyak dipahami sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memahami perilaku pencarian informasi tim pemeriksa fakta Mavindo dalam memverifikasi kebenaran informasi di media sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Mavindo yang berpengalaman sebagai tim pemeriksa fakta. Kriteria informan yang digunakan adalah anggota Mavindo yang telah menjabat sebagai tim pemeriksa fakta kurang lebih selama 3 tahun dan yang bersedia untuk diwawancarai. Data juga dikumpulkan melalui literatur, akses internet, penelitian terdahulu, berita, dan lain-lain. Data dianalisis dengan reduksi data, yaitu proses pengolahan data yang telah dikumpulkan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif berbentuk catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian ada hasilnya. Perilaku pencarian informasi tim pemeriksa fakta Mavindo dibagi dalam 3 tahapan. Sebelum melakukan pencarian informasi, saat melakukan pencarian informasi, dan sesudah melakukan pencarian informasi. Tim pemeriksa fakta Mavindo menggunakan data sekunder, yaitu media yang kredibel ataupun akun yang terverifikasi. Mereka menggunakan search engine seperti Google Search, Google Reverse Image, Yandex, TinEye, dan beberapa tools lainnya seperti Google Lens, Search by Image Plugin, dan InVid. Pembahasan perilaku pencarian informasi tim pemeriksa fakta Mavindo sudah sesuai dengan model Wilson 1981, model Krikala 1983, model Wilson 1996, dan juga model Ellis yang telah dikembangkan dan diperluas oleh Meho dan Thibault tahun 2003. Tapi perilaku pencarian informasi tim pemeriksa fakta Mavindo tidak sesuai dengan model atau 1991. Tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan pencarian informasi dengan menggunakan strategi yang tidak khusus, namun mereka memilih referensi sesuai dengan kriteria. Lalu ada kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perilaku pencarian informasi tim fakta Mavindo dalam memverifikasi kebenaran informasi di media sosial dibagi dalam 3 tahapan. Sebelum melakukan pencarian informasi, saat melakukan pencarian informasi, dan sesudah melakukan pencarian informasi. Perilaku pencarian informasi ini, tim pemeriksaan fakta Mavindo sudah sesuai dengan model Wilson, model K-Class, model Wilson, dan juga model Ellis yang telah dikembangkan dan diperluas oleh Meho dan Thibault. Namun, perilaku pencarian informasi tim pemeriksa fakta Mavindo tidak sesuai dengan model Tom. Dalam melakukan pencarian informasi, tim pemeriksa fakta Mavindo menggunakan data sekunder, yaitu media yang kredibel ataupun akun yang terverifikasi. Mereka menggunakan search engine seperti Google Search, Google First Image, Yandex, TinEye, dan beberapa tools lainnya seperti Google Lens, Search by Image Plugin, dan InVid. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi tim pemeriksa fakta Mavindo dalam meningkatkan kualitas pencarian informasi dan memverifikasi kebenaran informasi di media sosial. Kemudian ada studi kasus 3 dengan judul pemanfaatan Google Trends dalam penentuan kata kunci sebuah produk untuk meningkatkan daya saing pelaku bisnis di dunia internet. Pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi yang mempengaruhi strategi bisnis, terutama dalam pemasaran dan penjualan produk secara online. Dalam konteks ini, pelaku bisnis harus cerdas memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan daya saingnya. Penggunaan internet dalam dunia bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat penentu strategi dalam bisnis di dunia internet, seperti pemasaran dan penjualan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara memanfaatkan Google Trends dalam penentuan kata kunci efektif dan kota target yang tepat untuk meningkatkan daya saing pelaku bisnis online. Metode penelitian yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian tindakan atau action research yang dikenalkan pertama kali oleh Lewin di Inggris pada tahun 1993. Metode ini melibatkan kolaborasi antara peneliti dengan klien dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tindakan percobaan menggunakan website Google Trends untuk menganalisis kata kunci yang efektif dan kota target yang tepat untuk meningkatkan daya saing pelaku bisnis online. Dan dari hasil dan pembahasan, dari hasil analisis menggunakan Google Trends ditemukan bahwa kata kunci yang paling banyak dicari oleh pengguna internet adalah baju muslim, baju online, baju murah, baju gamis, dan baju muslim terbaru. Kedua, alternatif kata kunci yang sedang naik daun adalah supplier baju online, baju muslim 2014, busana muslim 2014, baju muslim couple, dan Dian Pelangi. Kota-kota yang paling banyak melakukan pencarian menggunakan kata kunci baju online adalah Bandar Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, Palu, Batam, Jember, Medan, Palembang, dan Mataram. Pembahasan, hasil analisis menunjukkan bahwa kata kunci yang paling banyak dicari oleh pengguna internet adalah kata kunci yang terkait dengan produk baju, terutama baju muslim. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bisnis yang menjual produk baju muslim memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saingnya. Alternatif kata kunci yang sedang naik daun juga dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk meningkatkan visibilitas produknya di mesin pencari. Kota-kota yang paling banyak melakukan pencarian menggunakan kata kunci baju online juga dapat dijadikan target pasar yang efektif bagi pelaku bisnis. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Google Trends, dapat disimpulkan bahwa mesin pencari merekam setiap kata yang dimasukkan oleh pengguna Google sejak tahun 2004 untuk dijadikan bahan riset dalam penggunaan Google Trends. Google Trends dapat digunakan untuk melakukan riset apa yang dicari oleh pengguna Google dengan 5 kata kunci sekaligus. Kemudian yang ketiga, Google Trends mampu menampilkan kata kunci alternatif yang berkaitan dengan kata kunci yang dimasukkan, yang sedang naik daun. Kemudian yang keempat, Google Trends dapat menyajikan minat kawasan berdasarkan provinsi dan kota yang melakukan pencarian berdasarkan kata kunci tertentu. Yang kelima, kata kunci yang menunjukkan rating tinggi yang telah dianalisa menggunakan Google Trends sebaiknya digunakan sebagai kata kunci utama pada saat melakukan promosi menggunakan internet. Kemudian yang keenam, kota-kota yang disajikan oleh Google Trends sebaiknya menjadi kota tujuan utama dalam melakukan promosi. Kemudian ini ada daftar pustakanya. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.